Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين إلى صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Sagunging para sesepuh bini sepuh ingkang tuhu kinabekten dahat kinormatan boten kesupen dumateng sedaya para jamaah, bapak-bapak saha ibu-ibu ingkang kula hormati lan kula mulyakaken. Tidak lupa kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, wa azani Allah wa iyyakum, dan semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua fid dunya hatta al-akhirah, di dunia sampai di akhirat kelak. Wa wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menggapai ridho dan kasih sayangnya. Tidak lupa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadirat baginda Rasul, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para bini sepuh, para jamaah yang kita hormati, insyaallah kita badhe nglajengaken pembahasan Kitabus Shalah, fikih tentang babakan salat. Wonten pepanggihan ingkang sampun kepengker, walhamdulillah rabbil alamin, kita sampun membahas bab ingkang nomor setunggal, bab yang pertama yang mencakup definisi salat, keutamaan salat, hukum salat, hukum kewajiban salat. Adapun pada pertemuan malam ini insyaallah kita akan membahas atau memasuki pembahasan bab yang kedua, yaitu al-adzanu wal iqamah. Dalu niki kita badhe membahas bab tentang adzan dan iqamah, fikih ingkang magayutan kalian babakan adzan lan qomat. Walhamdulillah, secara umum Bapak Ibu ingkang kita hormati, saben dinten sedinten sedalu kita midhangetaken swanten adzan niku ping gangsal. Nggih. Nek rajin jamaah ning masjid ya le krungu qomat ya ping 5. Nek le jamaah sregep 5 waktu nggih. Nggih, utawi nggih midhangetaken qomat ten masjid, nek enten masjid sing qomat. Wong kadang masjidnya ya ora qomat. Alhamdulillah, secara umum kita sudah sering dengar kumandang azan
dan kumandang iqamah, karena setiap hari kita dari masjid yang ada di negeri kita ini dikumandangkan azan yang sebagai pertanda masuknya waktu sholat, dan juga dikumandangkan iqamah yang sebagai pertanda sholat akan ditegakkan. Akan tetapi tidak ada salahnya kalau kita mengkaji kembali tentang hukum fikih azan dan iqamah, dan bagaimana tata cara azan dan iqamah yang diajarkan sesuai dengan apa yang dituntunkan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena azan dan iqamah itu sebenarnya adalah merupakan satu rangkaian dari aktivitas ibadah salat kita, walaupun tidak masuk bagian dari salat, akan tetapi merupakan rangkaian dari awal akan dikerjakannya salat, sehingga tata cara adzan dan iqamah pun sudah semestinya kita berusaha meneladani, mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini dalam kitab ini, dalam bab adzan dan iqamah itu akan dibahas beberapa poin. Poin yang pertama tentang definisi adzan dan iqamah. Adzan itu apa? Iqamah itu apa? Kemudian poin yang kedua akan dibahas tentang syarat sahnya adzan dan iqamah. Jadi agar adzan dan iqamah itu sah, maka harus terpenuhi beberapa syarat nanti. Poin yang ketiga, sifat-sifat yang disunahkan bagi seorang muadzin, sifat yang disunahkan dimiliki oleh sosok seorang muadzin. Jadi muadzin itu mestinya harus bagaimana sunnahnya. Kemudian poin yang keempat adalah tata cara adzan dan iqamah. Nanti meliputi yaitu lafaz-lafaz adzan dan lafaz-lafaz iqamah, dan bagaimana si muadzin itu melafadzkan atau melantunkan atau mengumandangkan adzan dan iqamah. Kemudian poin yang kelima dalam bab yang kedua ini adalah apa yang disyariatkan bagi orang-orang yang mendengar suara adzan dan juga suara iqamah. Itu kurang lebih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 5 poin yang akan dibahas di dalam bab yang kedua, yaitu bab adzan dan iqamah. Kita masuk poin yang pertama. Poin yang pertama adalah ta'riful adzani wal iqamati wa hukmuhuma. Definisi adzan dan iqamat dan hukum keduanya. Tentang definisi adzan yang pertama. Definisi adzan menurut bahasa adzanun secara bahasa itu bermakna al-i'lam. Adzan artinya pemberitahuan. Secara bahasa adzan itu pemberitahuan. Seperti yang Allah katakan dalam surat At-Taubah, wa adzanum minallahi wa rasulih. Dan itu adalah merupakan pemberitahuan yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Ai i'lamun gitu. Adzan menurut bahasa dalam ayat itu yang dimaksudkan adzan secara bahasa yaitu pemberitahuan. Ya. Adapun adzan menurut istilah syariat, dan ini yang akan kita bahas di sini, adalah al-i'lamu bidukhuli waqtis salati bidzikrin makhsusin. Yang dinamakan adzan itu adalah memberitahukan masuknya waktu salat dengan menggunakan bacaan-bacaan yang ditentukan. Jadi adzan secara syariat itu memberitahukan masuknya waktu salat dengan zikir-zikir, dengan bacaan yang ditentukan, seperti yang sudah kita tahu. Adzan yang seperti sudah sering kita dengar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Yang dulu sebelum disyariatkan adzan, para sahabat Nabi, kaum muslimin secara umum di Madinah itu kebingungan bagaimana memberitahukan kepada umat Islam bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Ya. Sehingga para sahabat dengan Rasulullah berunding, apa cara yang tepat digunakan untuk memberitahukan masuknya waktu sholat.
Ada sebagian sahabat yang punya usulan yaitu dengan memukul benda tertentu. Ada yang punya usul, ada yang naik di atas tempat yang tinggi kemudian mengabarkan kepada orang. Ada lagi yang punya usul yaitu dengan menyalakan api. Ada yang punya usul dengan membunyikan lonceng. Ya. Ada pendapat para sahabat. Akan tetapi dari pendapat demi pendapat yang disampaikan sahabat dalam rapat tersebut, itu tidak ada yang disepakati karena masing-masing usulan tersebut itu menyerupai i'lan, pemberitahuan masuknya waktu ibadah orang-orang non-muslim. Seperti contohnya memukul lonceng, itu cara orang ahlul kitab, orang Nasrani memberitahukan kepada jamaah bahwa sudah masuk waktu ibadah mereka. Kemudian menyalakan api, itu cara memberitahukan waktu ibadahnya orang-orang Majusi dan lain sebagainya. Sehingga pada pertemuan tersebut tidak tercapai sebuah kesepakatan. Bagaimana memberitahu masuknya waktu salat kepada kaum muslimin. Sehingga pada akhirnya tidak ada kesepakatan dan Rasulullah pun tidak memutuskan, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kaum muslimin melalui mimpi salah seorang sahabat Nabi, melalui mimpi seorang sahabat Nabi yang kemudian dalam mimpi tersebut disampaikan lafaz-lafaz azan, kemudian disampaikan kepada Nabi, maka Nabi setuju. Dan itulah yang disebut dengan hadis takriri, gitu kan. Hadis takriri itu adalah apa yang berasal dari sahabat yang kemudian disetujui oleh Nabi. Itu masuk dalam kategori hadis takriri. Yang itu bisa jadi adalah ilham dari Allah kepada sahabat yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW, yang kemudian Rasulullah menyepakati, sehingga itu hakikatnya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak langsung kepada Nabi Muhammad tapi melalui sahabatnya. Ya, sehingga akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan ketika masuk waktu salat dengan azan lafaz-lafaz yang telah didapatkan dalam mimpinya sahabat tersebut. Ya, Allah taala alam bissawab. Jadi intinya makna azan artinya memberitahukan masuknya waktu sholat dengan bacaan-bacaan tertentu. Itu dengan bacaan azan yang sudah kita tahu. Kemudian yang kedua iqamah. Apakah yang disebut dengan iqamah? Atau orang bilang qomat gitu ya. Senes kumat neng qomat gitu kan. Ilate wong Jawa ngomong iqamah iki rada susah. Akhirnya qomat. Sing penting ampun ngendika kumat. Kan tipis bedane komat karo kumat. Nek komat ki ya iqamah, maksudnya nek kumat ki kumat apane? Lara untu napa-napa ngoten. Komat utawi iqamah gitu. Ingkang leres iqamah. Iqamah secara bahasa adalah diambil dari kata aqama yuqimu iqamatan. Kata dasar dari aqama yuqimu. Nggih. Ingkang artosipun iqamatul qa'id. Iqamah itu mengajak orang berdiri dari duduk, ya, secara bahasa. Oke, sehingga orang Arab mengatakan uqimuka anil julus. Maksudnya pun apa? Ayo ngadeg. Ya, cara Jawane ngongkon wong kan ngadeg. Ya, niku cara bahasa. Secara bahasa iqamah artinya mengajak orang untuk berdiri dari duduk. Iqamatul qa'id. Nggih. Itu secara bahasa. Sehingga kalau ada orang mengatakan aqama Muhammadun Sufyan, Muhammad nyuruh Sufyan berdiri. Adapun definisi iqamah menurut syariat atau istilah syariat inggih menika al-i'lamu bil qiyami ila salati bi dzikrin makhsusin warada bihi syari'. Memberitahukan, ya, secara syariat definisi iqamah inggih menika memberitahukan atau menginformasikan akan ditegakkannya salat. Salat itu akan dimulai. Bagaimana cara memberitahukannya? Dengan bacaan-bacaan zikir yang ditentukan, yang telah ditentukan oleh syariat. Nggih, bacaan ini pun mirip kalian bacaan azan,
Cuman nek adzan niku diulangi double, 2 kali 2 kali. Kalau iqamat itu 1 kali 1 kali, kecuali Allahu Akbar. 1 kali 1 kali, syahadat 1 kali, syahadat pertama, kedua 1 kali, hayyalas shalah 1 kali, hayal falah 1 kali, terus ditambah qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Niku lafaz yang digunakan untuk memberitahukan bahwa salat itu akan ditegakkan, akan dimulai. Sehingga sudah menjadi hal yang maklum indal muslimin, sudah menjadi hal yang diketahui oleh kaum muslimin bahwa kalau ada muadzin yang mengucapkan bacaan iqamah, oh berarti salat mau dimulai. Nggih, kabeh wong ngerti, cah cilik mun do ngerti, oh qomat wis qomat, ayo salat kan gitu. Jadi nek qomat berarti ngejak salat. Kemudian yang berikutnya adalah hukumnya. Apa hukum adzan dan iqamah? Nggih. Para ulama sepakat azan dan iqamah itu 2 hal yang sangat disyariatkan. Disyariatkan untuk kaum laki-laki untuk menegakkan sholat 5 waktu khusus, ya. Azan dan iqamat itu disyariatkan pada kaum pria untuk menegakkan sholat 5 waktu dan bukan untuk sholat yang lain. Dan para ulama bersepakat, ulama fikih tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat bahwa syariat azan dan iqamat khusus untuk sholat 5 waktu, sehingga nanti sholat-sholat yang lain itu tidak perlu ada azan dan iqamah. Contoh, sholat Idul Fitri nggak perlu ada azan, nggak perlu ada iqamah. Sholat gerhana tidak perlu ada azan, tidak perlu ada iqamah, dan seterusnya. Jadi khusus azan dan iqamat itu hanya disyariatkan untuk sholat 5 waktu, dan itu khusus untuk kaum laki-laki. Bagaimana untuk kaum wanita? Apakah disyariatkan adzan dan iqamah? Jawabannya tidak disyariatkan. Kecuali iqamah boleh ditegakkan di tengah-tengah jamaah kaum wanita, yaitu di masjidnya kaum wanita. Adapun di sebuah masjid atau mushola yang di situ ada kaum laki-laki, maka tidak diperkenankan kaum wanita iqamah. Nggih. Bagaimana dengan adzan di masjid kaum wanita? Misalnya saat ini kan enten pesantren putri, pondok putri, apakah di situ boleh ditegakkan adzannya kaum wanita? Jawabannya pun para ulama sepakat tidak ada syariat adzan untuk kaum wanita walaupun itu masjid khusus kaum wanita. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat. Masjid khusus kaum wanita ketika mau ditegakkan sholat 5 waktu, apakah ada iqamah apa tidak? Maka di sana ada perdebatan di kalangan ulama fikih. Sebagian ulama fikih mengatakan disyariatkan iqamah, karena iqamah itu untuk memberitahukan sholat akan dimulai, dan di situ adalah khusus untuk kaum wanita. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan iqamah untuk kaum wanita pada jamaah khusus kaum wanita. Akan tetapi para ulama sepakat kaum wanita tidak boleh iqamah di masjid yang di situ ada laki-laki. Nggih. Terus misalnya ten mriki muadzine dilalai kok ora ono, entene ming imam. Imame ming siji kakung Mbah Marhadi, terus jamaah ming putri-putri sing kakung dogek nyambut gawe misalnya. Pripun niku? Ibu-ibu azan tidak boleh. Nggih, Mbah Marhadi azan dhewe, qomat dhewe, dadi imam dhewe. Untung enek makmume walaupun perempuan misalnya. Nggih, intinya tidak boleh di sebuah masjid yang di situ adalah masjid kaum pria dan kaum wanita, ada laki-laki ada perempuan, maka kaum wanita tidak boleh iqamah. Yang diperdebatkan oleh para ulama fikih adalah kaum wanita punya masjid khusus wanita, seperti di zaman Rasulullah di Madinah itu ketika masa puncak kejayaan Islam di masa Nabi, akhir hayatnya Nabi SAW, itu Nabi mengizinkan kaum wanita membangun bangunan tempat, mengkhususkan tempat untuk jamaah kaum wanita, sehingga secara tidak langsung terbentuklah Masjid An-Nisa. Makanya di dalam beberapa riwayat ada istilah Masjidun Nisa, enten masjid kaum wanita. Nah, apakah di situ ditegakkan iqamah untuk kaum wanita? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, tidak ditemukan dalil atau belum ditemukan dalil kaum wanita itu iqamah, sehingga para ulama beristihad, istihadnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan kaum wanita, khusus untuk kaum wanita ada iqamah, akan tetapi tidak ada adzan. Allahu a'lam bishawab. Mana yang paling rajih? Allahu a'lam bishawab. Kalau mboten ngertos, akan tetapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan jamaah kaum wanita di masjidnya kaum wanita tidak ada iqamah. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan
ada iqamah. Allahu a'lam. Nggih. Terus azan dan iqamah itu disyariatkan untuk sholat 5 waktu bagi kaum pria. Ini tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian hukumnya bagaimana? Hukum disyariatkan di situ hukumnya fardu ain atau fardu kifayah atau hukumnya sunnah? Dikatakan di sini dalam kitab ini wahuma min furudil kifayat. Azan dan iqamah itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu ya fardu kifayah? Idza qama bihima man yakfi saqatal ismu anil baqin, yaitu bila mana sudah ada yang mengerjakan maka gugur bagi yang lain. Artinya yang azan itu cukup 1 orang, yang qomat juga cukup 1 orang. Kalau sudah ada yang azan dan iqamat, yang lainnya tidak perlu ikut-ikutan azan. Maksudnya dalam satu masjid. Nggih. Dalam satu masjid, misalkan di sini di Masjid Syuhada sudah ada yang adzan, sudah ada yang iqamat, maka gugur kewajiban adzan dan iqamat bagi seluruh jamaah. Akan tetapi kalau di sini ditegakkan sholat tapi nggak ada yang mau adzan, nggak ada yang mau iqamat, maka semuanya berdosa. Semua jamaah masjid ini yang biasa jamaah di sini, kok suatu ketika tidak ada adzan, tidak ada iqamat, maka para ulama mengatakan berdosa semua jamaah di situ. Sehingga Bapak Ibu yang kita hormati, jangan sampai dalam sholat 5 waktu itu nggak ada azan. Mungkin enten yang mengatakan, lu kan jamaah do kerja kabeh. Nah, itulah nanti ada pembahasan di sini, di dalam kitab ini juga akan dibahas, dan hampir di semua kitab fikih dibahas fikih. Bagaimana tata membangun sebuah masjid, syarat-syaratnya, kemudian setelah masjid terbangun apa yang harus dilakukan. Maka para ulama rata-rata berpendapat ketika masjid sudah dibangun maka wajib di masjid itu ada imam rawatib, diangkat seorang imam rawatib dan harus diangkat muadzin. Rasulullah SAW ketika membangun Masjid Nabawi, bahkan ketika membangun Masjid Quba pertama kali, itu Rasulullah mengangkat muadzin untuk azan di situ, dan Rasulullah memerintahkan agar ada imam. Apalagi setelah di Masjid Nabi. Ten iki pun enten imame, yang muadzine mbuh. Dia berdiri kan pun diangkat Mbah Marhadi secara gak langsung imam rawatib. Terus muadzine sinten? Muadzine dereng disebutkan, bebas gitu. Nggih, nah itu kewajiban takmir, ketua takmir nggih, Pak Ketua. Pak Ketua mangke sing menentukan nek imame pun enten, imam rawatib 5 waktu sudah ada, sekarang muadzinnya sapa? Sing arep adzan sapa? Monggo imame biasanya azan dhewe niku. Imame azan dhewe, qomat dhewe, dadi imam dhewe, kadang-kadang ya imam dhewe, makmum dhewe. Subhanallah. Nggih. Ini kewajiban para jamaah kita semuanya bertanggung jawab untuk menentukan imam dan muadzin. Imame pun enten, muadzine gak ada sapa. Nggih, makanya yang sangat menyedihkan ada di sebagian masjid, bahkan banyak masjid itu nggak jelas imamnya siapa, muadzinnya siapa, sehingga ketika datang waktu sholat lempar-lemparan, jenengan maju, jenengan mawon, lagi imamnya sopo toh, kon adzan gitu, uncal-uncalan, jenengan sing adzan, jenengan mawon sing suaranya api. Padahal pahala keutamaan adzan itu subhanallah, di antara yang disebutkan dalam hadis Nabi keutamaan adzan apa? Suara orang yang adzan itu didengarkan semua makhluk Allah, dan nanti semua makhluk Allah yang mendengar, manusia, bangsa jin, malaikat, binatang, bahkan tumbuhan yang mendengar, kata para ulama, itu semua akan menjadi saksi di akhirat. Mas Ginoto pe azan yang masjid Lor Sawah, Mas Pariman, Mas Ibrahim azan dan masjid Nurul Iman misalnya pun, Mas Joko azan dan masjid Syuhada dan seterusnya. Yang mendengarkan suara muadzin itu nanti di hadapan Allah akan bersaksi, dan itu menjadi kesaksian yang akan menyebabkan si muadzin itu akan mendapatkan pahala. Subhanallah. Makanya ada sebuah riwayat yang mengatakan kalau seandainya manusia mengetahui keutamaan azan, maka mereka akan berebut untuk azan. Gitu. Saat ini do rebutan to nek wayahe salat do rebutan ora azan. Maksudnya rebutan menghindari azan. Orang rebutan adzan, aku wae gitu. Katanya kan uncal-uncalan kowe wae Mas, jenengan mawon. Nah, itu yang apik kuwi. Nggih. Subhanallah nggih.
Terus ini memang kita harus evaluasi diri gitu. Terus kadang-kadang satu kebaikan yang jelas itu kebaikan yang harusnya kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Bukan berlomba-lomba untuk menghindari. Jadi sebuah kebaikan itu kita berlomba-lomba mendapatkan, bukan berlomba-lomba lari dari kebaikan. Karena perintahnya fastabiqul khairat. Fastabiqu itu istibak atas itu kan berlomba-lomba, cepet-cepetan gitu kan. Jenenge lomba iki cepet-cepetan dhisik oleh gitu. Kemudian yang kedua syurutus sihhatihima. Nah niki ternyata enten syarat-syarate azan niku. Syarat sahnya azan yang pertama adalah al-Islam. Yang azan harus beragama Islam. Sehingga enten tiang non muslim mampir ten masjid mergo melas kok masjid wong Islam kok ora ono sing adzan, wis aku tak mampir adzan. Itu enggak boleh. Jelas itu orang Nasrani enggak boleh adzan. Nggih. Syaratnya harus beragama Islam. Fala yasihani minal kafiri, maka tidak sah adzan itu dikumandangkan dari orang non muslim. Syarat yang kedua al-aqlu, yang adzan harus berakal. Fala yasihani minal majnuni was sakrani wa ghairil mumayyiz, maka tidak sah azan dikumandangkan oleh orang yang gila, orang yang sedang gila, orang yang sedang mabuk, atau anak kecil yang belum mencapai usia tamyiz. Anak kecil boleh tidak azan? Boleh kalau sudah mumayyiz. Mumayyiz artinya anak itu sudah mengerti mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, dan tahu lafadz azan secara benar. Melane nek enten cah cilik ajeng azan dites riyen si bocah cilik niku wis hafal urung kalimat azan. Ya jojo kewolak-kewalik enggak azane gitu. Diwolak-walik itu tidak benar. Nggih. Terus syarat yang nomor 2 adalah harus berakal. Syarat yang ketiga harus laki-laki. Fala yasihani minal mar'ati, maka tidak sah adzan dan iqamat itu dikumandangkan oleh kaum wanita. Lil fitnati bisautiha, karena suara kaum wanita akan menjadi fitnah. Wala minal khunsa, dan tidak boleh juga adzan dikumandangkan oleh para banci, bencong. Li adamil ilmi biqaunihi dzakaran, karena si bencong itu tidak diketahui secara pasti statusnya laki apa perempuan. Nggih, tapi sakniki kan enten nggih bencong gawean. Si lanang tapi sandangannya kaya wong wadon. Nek bencong yang sebenarnya itu kelaminnya tidak jelas, kelaminnya laki atau perempuan, itu khunsa. Terus dalam hukum fikih itu ada. Tapi nek bencong sing ten jalan napa niku, perempatan niku lanang niku. Nggih, kalau kemutan ketika rombongan takziah kali ustad-ustad, nggih, ustad-ustad ini do nganggo jubah. Ya biasa nih kok do ngamen, nggawa kendang, nggawa gitar gitu, kayak macak jilbaban pas poso-poso nih. Ingatan nih kalau lagu nih do ngerti toh? Ah niku kula mat-matke ya Allah. Wong kekere tangane keker, otot-otote gede. Ngono kuwi jelas lanange kuwi. Gitu. Terus kan pawaan lanang kalau wedok kan beda gitu. Jelas berbeda. Nah, maka itu hukum laki-laki, sehingga kalau ada yang seperti itu adzan ya harus ditanya, Mas jenengan lanang apa wedok? Tapi nek sing dimaksudkan mriki khunsa niku banci, auratnya tidak jelas antara laki dan perempuan, enggak jelas. Itu ada hukum dalam fikih yang seperti itu tidak diperbolehkan adzan. Syarat yang keempat an yakunal adzanu fi waqtis shalah. Syarat yang keempat, adzan itu harus dikumandangkan ketika sudah masuk waktu salat. Fala yasihu qabla dukhuli waqtiha, maka adzan tidak sah dikumandangkan kalau sebelum masuk waktu salat. Nggih, jam 11 adzan zuhur niku dereng masuk. Nggih, jam 12 bengi adzan subuh, as-salatu khairum minan naum misalnya. Nggih. Kecuali adzan pertama untuk membangunkan orang salat malam, berarti sebelum masuk waktu subuh. Atau adzan salat Jum'ah. Adzan salat Jum'ah ini ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama yang dimaksud bolehnya mendahulukan adzan salat Jum'ah sebelum masuk waktu, ada dua pendapat. Pendapat pertama, jumhur mengatakan yang dimaksud adalah adzan pertama.
Dan ini populer mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i menetapkan azan sholat Jumat itu ada dua, azan pertama, azan kedua. Dalilnya mana? Mereka punya dalil. Jangan katakan mereka nggak punya dalil. Punya dalilnya adalah perbuatan Utsman ibn Affan. Di masa Khalifah Utsman itu, karena di sana adalah masa kemakmuran. Masa Khalifah Utsman adalah masa kemakmuran. Makanya Utsman menjabat menjadi khalifah itu waktunya lebih panjang dari Abu Bakar dan Umar. Benar-benar masa kemakmuran dan masa kedamaian. Sehingga kaum muslimin sudah mulai tenggelam dalam kehidupan duniawinya, sehingga banyak didapatkan laporan kepada Utsman bahwa ketika ditegakkan sholat Jumat itu banyak kaum muslimin yang terlambat. Maka akhirnya Utsman berinisiatif untuk memanggil mereka agar segera datang ke masjid menegakkan sholat Jumat, yaitu dengan adzan pertama. Adzan pertama dalam sebagian riwayat dikatakan Utsman datang ke pasar di pinggir Madinah, beliau adzan di sana, adzan. Kemudian akhirnya orang berbondong-bondong datang ke masjid, baru setelah masuk waktu dikumandangkan adzan sholat Jumat. Mazhab Syafi'i populer, mazhab Syafi'i berpendapat ada dua adzan. Maka adzan yang diperbolehkan sebelum masuk waktu adalah adzan yang pertama dalam adzan sholat Jumat. Akan tetapi pendapat yang kedua mengatakan walaupun itu adzan kedua, boleh dikumandangkan sebelum masuk waktu. Dengan syarat, tapi mereka punya syaratnya sholatnya Jumat dikerjakan ketika sudah masuk. Kenapa kok diperbolehkan walaupun itu azan kedua sebelum masuk waktu sholat? Apalagi populer mazhab Hambali itu berpendapat azan Jumat cuma satu. Maka mereka sebagian berpendapat boleh secara mutlak azan sholat Jumat itu azan pertama ataupun azan kedua, atau satu azan yang dimaksud mazhab Hambali, yaitu dikumandangkan sebelum masuk waktu. Alasannya apa mereka kenapa membolehkan? Alasannya ketika azan Jumat dikumandangkan sebelum masuk waktu, maka pada saat itu tidak akan segera dikerjakan sholat, sehingga nanti sholat ditunda setelah khutbah Jumat selesai, kemudian sholat Jumat ditegakkan ketika sudah masuk waktu. Walaupun ini enten khilaf, enten perbedaan pendapat dalam masalah ini. Allahu alam bisawab. Akan tetapi sebaiknya dalam rangka kehati-hatian ya, bagi masjid-masjid yang adzan Jumatnya cuma satu kali, maka hendaknya dikumandangkan ketika sudah masuk waktu. Kecuali yang di masjid itu ada dua adzan, populer mazhab Syafi'i, yaitu adzan pertama, adzan kedua. Maka adzan pertama jelas karena Utsman bin Affan mengumandangkan adzan yang pertama sebelum masuk waktu. Nah, dalilnya cukup jelas. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syarat yang kelima ayyakunal adzanu murattaban mutawalian. Adzannya itu dikumandangkan dengan berurutan dan nyambung, tidak diputus-putus. Maksudnya apa? Maksudnya lafaz-lafaznya harus urut dari takbir Allahu Akbar ya, diulang, kemudian syahadat pertama, syahadat kedua, asyhadu an la ilaha illallah dua kali, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua kali, kemudian hayyal shalah dua kali, hayyal falah dua kali, kemudian takbir, kemudian la ilaha illallah. Itu harus berurutan seperti yang diajarkan dalam hadis. Kemudian harus berturut-turut, dalam pengertian harus nyambung terus, nggak boleh adzan sampai hayyalas shalah berhenti minum kopi dulu, lanjut hayyalas shalah lungguh se jagongan terus kayak hayyal falah. Itu namanya tidak berturut-turut, diputus-putus dalam durasi waktu yang agak lama, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi nyambung secara berurutan. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, syarat yang terakhir yang keenam adalah azan dan iqamah itu harus menggunakan bahasa Arab, tidak boleh dengan terjemahan. Para ulama ijma', mazhab 4 niki ijma', tidak ada perbedaan pendapat. Mazhab Hanafi, Abu Hanifah, mazhab Maliki, Imam Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, 4 mazhab ini sepakat azan wajib menggunakan bahasa Arab.
Sebagaimana mereka juga sepakat bahwasanya sholat juga harus pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa lain. Tidak boleh menggunakan bahasa lain, sehingga tidak boleh ada orang adzan diterjemahkan pakai terjemahan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, nggak boleh. Allah Maha Besar, nggak boleh seperti itu. Harus pakai bahasa Arab. Tidak boleh pakai bahasa yang lain. Katakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita medang ngatakan adzan rumiyin. Nggih, sampun mlebet nggih. Kita ngatakan adzan rumiyin, mangke kita sambung sak sampunipun adzan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Apa toh? Bisa kira apa? Maksudnya jam itu kurang 10. Buat mancing tuh. Apa limo? Kalau limo sampun iki, pun 7.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam bab yang kedua, adzan dan iqamah, dan kita tadi telah menyelesaikan poin yang kedua, yaitu syarat sahnya adzan dan iqamah. Berikutnya kita masuk poin yang ketiga, yaitu sifat-sifat atau kriteria yang disunnahkan untuk sosok seorang muadzin. Sunnah nggih. Terus selaku muadzin itu disunnahkan untuk memiliki beberapa sifat berikut. Sifat yang pertama yang disunnahkan dimiliki oleh si muadzin adalah muadzin harus orang yang, hendaknya muadzin adalah orang yang bisa dipercaya dan amanah. Ya, jadi kalau ada masjid yang dibangun kemudian diangkat seorang muadzin, maka muadzinnya itu yang dipilih adalah agar orang yang benar-benar amanah, bisa dipercaya, tanggung jawab. Orangnya diketahui, dikenal sebagai orang yang bisa tanggung jawab, amanah, bisa dipercaya. Li'annahu mu'tamanun yurja'u ilaihi fis salati was siyam fala yu'manu an yaghurrahum bi adzanihi idza lam yakun kadzalik. Karena sesungguhnya orang yang adzan itu diberi amanah yang dijadikan sebagai patokan masuknya waktu sholat, dan juga ada hubungannya dengan waktu penentuan puasa, seperti adzan subuh yang itu merupakan awal waktu mulai orang-orang yang berpuasa itu menahan diri. Kemudian adzan maghrib yang menandakan orang yang berpuasa sudah diperbolehkan untuk berbuka. Kalau si muadzin itu orangnya tidak dipercaya, cara Jawa nile dalide wa celelean, ki adzan sak kepenake dhewe. Nah, nanti adzan zuhur jam 10 siang. Adzan subuh jam 2 bengi. Pripun niku geger mangke dadine. Nah, makanya hendaknya muadzin itu orang yang benar-benar bisa dipercaya. Kalau kita mau mengangkat seorang muadzin, tanggung jawab gitu. Mulane nggih perlu rada dijanji. Siap dadi muadzin, siap. Misalnya gitu nggih. Sunnah yang kedua atau kriteria yang kedua yang sebaiknya dimiliki oleh si muadzin adalah sudah balik dan berakal. Sebaiknya sudah balik. Apakah anak kecil tidak boleh? Boleh. Anak kecil dengan catatan sudah mumayyiz. Kalau anak kecil itu bisa dipercaya. Akan tetapi yang lebih afdol, kalau di sana ada anak kecil, ada orang dewasa, sebaiknya yang diangkat menjadi muadzin orang dewasa. Karena namanya anak kecil, dunianya dunia bermain. Ya, kadang-kadang sifat kekanak-kanakannya akan muncul. Ketika sedang adzan, diampiri koncone, pripun iki? Leren lek adzan, urung rampung wis leren mlayu, dijak napa? Dolanan kelereng. Nah, akan muncul jiwa kekanak-kanakan itu, namanya juga masih anak-anak. Sehingga kalau ada pilihan dua orang, yang satu dewasa, yang satu anak-anak, maka yang diutamakan dipilih adalah orang dewasa. Kriteria yang ketiga yang semestinya atau disunahkan dimiliki seorang muadzin adalah sebaiknya muadzin itu orang yang faham waktu sholat. Berarti belajar fikih waktu sholat. Nah, nanti di sini akan kita pelajari insya Allah tentang waktu sholat. Jadi muadzin harus tahu adzan duhur itu waktunya kapan, adzan asar waktunya kapan, adzan maghrib waktunya kapan, adzan isya, adzan subuh waktunya kapan. Itu si muadzin hendaknya tahu. Akan tetapi para ulama mengatakan tidak wajib dia tahu. Sunnah. Kenapa kok sunnah? Iya, alasannya karena si muadzin bisa dikasih tahu oleh orang-orang yang tahu. Dalilnya mana? Dalilnya Rasulullah mengangkat Abdullah ibn Umi Maktum menjadi muadzin sementara dia buta.
nggak bisa melihat peredaran matahari. Kenapa diangkat oleh Rasulullah? Iya, dia orangnya amanah, memiliki suara yang kuat dan bagus, sehingga dipilih Rasulullah. Terus bagaimana Abdullah bin Maktum ini mengetahui waktu sholat? Yaitu dengan dikasih tahu oleh para sahabat yang lain. Ada sahabat-sahabat yang ditugasi untuk memberitahu Abdullah bin Maktum, mengingatkan Abdullah bin Maktum tentang waktu sholat. Sehingga di sini disebutkan tidak wajib tapi sunnah. Akan tetapi lebih utama orang yang menjadi muadzin itu dia benar-benar memahami waktu-waktu sholat. Kriteria yang keempat, kriteria yang disunahkan dimiliki oleh seorang muadzin yang keempat adalah ayyakuna sayyitan liyusmi'an nas. Disunahkan suaranya kuat. Makanya kenapa yang pertama kali diangkat jadi muadzin oleh Nabi adalah Bilal. Bilal itu seorang budak kulit hitam, tapi suaranya melengking, suaranya kuat. Karena di zaman Rasulullah belum ada namanya mikrofon, pengeras suara, toa niku dereng enten. Maka dipilihlah Bilal yang suaranya lantang, suaranya keras. Naik di atas masjid, atap masjid, kemudian azan. Nggih. Dan Bilal lah yang pertama kali mengumandangkan azan setelah Fathul Makkah. Bilal adalah suara azan Bilal lah yang pertama kali didengar di Ka'bah di Mekah. Kenapa? Karena dari awal Islam itu belum ada seorang pun yang diperkenankan dari kalangan kaum muslimin sahabat Nabi mengumandangkan azan di Ka'bah. Kan tetapi setelah Makkah ditaklukkan oleh kaum muslimin, berada di bawah kekuasaan Rasulullah dan kaum muslimin, maka Bilal naik di atas Ka'bah kemudian mengumandangkan azan. Suaranya Bilal sangat keras. Kriteria yang kelima yang disunahkan dimiliki seorang muadzin ayyakuna mutatahhiran minal hadatsil asghari wal akbar. Disunahkan orang yang azan itu dalam kondisi suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, ini terjadi perdebatan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Pendapat yang paling kuat yang saya tahu sunnah. Sehingga orang yang sedang hadas boleh enggak azan? Boleh, tapi makruh. Sebaiknya wudu. Yang keenam, ayyu'adzina qa'iman mustaqbilal qiblah. Hendaknya muadzin ketika azan itu berdiri dan menghadap ke arah kiblat, berdiri menghadap ke arah kiblat. Apakah boleh muadzin itu azan sambil duduk? Boleh, akan tetapi yang afdal yang disunahkan adalah menghadap ke kiblat. Kemudian yang ketujuh adalah si muadzin ketika azan itu meletakkan jari telunjuknya di dua telinga. Ya, tepatnya adalah jari telunjuk niki dimasukkan di lubang dua telinga. Tujuannya apa? Untuk membantu agar suaranya lebih kuat. Nggih. Wa ayyudira wajhahu ala yaminihi. Terus nengok kanan, nengok kiri nalika maos hayyalas shalah, hayyalal falah, hayyalas shalah. Nengok kanan, hayyalal falah, nengok kiri. Dalam hadisnya disebutkan demikian. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan hayyalas shalah satu kanan, hayyalas shalah satunya kiri, hayyalal falah satu kanan, hayyalal falah satu nengok ke kiri. Pertanyaannya, di zaman Rasulullah begitu, ilahnya alasannya karena memang belum ada pengeras suara, sehingga butuh nengok kanan, nengok kiri supaya dari semua penjuru dengar. Pertanyaannya, di zaman sekarang sudah ada toa, pemenang masjid saat ini modele pengeras mic apa toane niku madhep 4 penjuru, 4 arah. Apakah tetap disunahkan seperti itu? Jawabannya sebaiknya tetap dikerjakan seperti itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Dalam rangka ta'abbudiyah. Ta'abbudiyah harusipun ibadah dengan bentuk mengikuti mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, ayatarassala fil adzan ay ayatamahhala wa yuhdiral iqamah. Yang kedelapan, ketika mengumandangkan adzan itu lebih utama adzannya pelan-pelan, tidak dicepatkan, pelan. Jadi setelah membaca kalimat misalkan Allahu Akbar, kasih jeda sebentar. Terus selanjut Allahu Akbar. Tidak keburu-buru, tidak dipercepat. Ketika azan itu usahakan pelan-pelan,
Adapun ketika iqamah maka justru disunahkan untuk lebih cepat kalau iqamah. Allah taala alam shawab. Ini 8 sifat yang disunahkan bagi seorang muadzin. Kemudian poin yang keempat, sifat adzan dan iqamah. Sifat-sifat adzan atau tata cara adzan dan tata cara iqamah. Adzan itu memiliki tata cara, demikian juga iqamah juga memiliki tata cara. Landasan tentang tata cara adzan dan iqamah itu seperti dalam hadis Abi Mahdhurah dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahu al-adzan bi nafsi, bahwasanya Rasulullah mengajarkan kepada Abi Mahdhurah adzan. Mengajarkan kepada Abi Mahdhurah adzan. Faqal, maka Rasulullah mengatakan, taqul Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus hayyalas shalah, hayyalas salah, dua kali, hayyalal falah, hayyalal falah. Lajeng Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini dalam hadis riwayat Abu Dawud, dalam hadis Abi Mahdhurah, persis ketika Rasulullah mengajarkan kepada Abi Mahdhurah adzannya seperti itu. Adapun iqamah, Rasulullah mengajarkan iqamah dalam riwayat dari Anas. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anas sahabat Anas menceritakan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada Bilal ayashfa'al adzan, agar bacaan lafaz adzan itu double, dua-dua. Wa ayyutiral iqamah, dan membaca ganjil iqamahnya. Kalau iqamahnya ganjil satu-satu, kecuali qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kalian Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar berarti dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah satu kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalas shalah satu kali. Hayyal falah satu kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah dua kali. Terus Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Anas ibn Malik. Allah taala alam bishawab. Seperti itulah yang disunnahkan. Dan dikatakan di sini bahwasanya Bilal ketika mengumandangkan adzan dengan lafaz-lafaz yang disebutkan dalam hadis itu sama, baik ketika sedang dalam perjalanan jauh adzannya juga seperti itu lafaznya, kemudian ketika sedang tidak safar tinggal di daerahnya itu juga lafaznya seperti itu. Berarti lafaz adzan ketika dikumandangkan di tempatnya orang mukim sama dengan azan yang dilafadzkan ketika orang azan di perjalanan. Allahu alam. Akan tetapi ada satu hal yang diperbolehkan dilakukan, yaitu tarji' dalam azan. Apakah tarji' dalam azan? Dan ini jarang dipraktekkan di masjid-masjid. Tarji' dalam azan itu artinya mengulangi dua kalimat syahadat dengan cara pertama dibaca pelan, seperti asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, itu pelan dulu, dibaca didengar sendiri. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Terus setelah itu dikeraskan, asyhadu alla ilaha illallah, keras. Terus berarti apa? Syahadat pertama 4 kali jadinya. Syahadat pertama ini jadi 4 kali. Dua kali pertama pelan. Ojo nganggo mic berarti. Tutupi di rumah dhewe, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Baru setelah itu dikeraskan, diperdengarkan kepada orang lain. Kemudian syahadat yang kedua juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dua kali itu pelan, kemudian 2 kali dikeraskan. 2 kali pelan, 2 kali dikeraskan. Allahu a'lam bishawab. Kemudian khusus untuk azan salat subuh, ini ada perdebatan di kalangan para ulama tentang masalah ini. Insyaallah kita bahas pertemuan yang akan datang tentang khilafnya para ulama
kalimat taswib as-salatu khairum minan naum itu dibaca adzan pertama ataukah adzan kedua? Allah taala al-shawab, kita bahas insyaallah pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.